خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-nikmat Allah yang terus bisa kita rasakan, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala al-mazid, tambahan dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon al-istiqamah agar kita senantiasa di atas Islam sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Kajian kita pada kesempatan pagi hari ini sedikit membahas berkaitan dengan al-aqidah atau at-tauhid, dan ke depan insyaallah taala apabila ada kesempatan kita ingin membahas sebuah kitab, artinya agar kajian kita berkelanjutan, artinya membahas seluruh bab yang ada di dalam suatu kitab agar kita memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid secara menyeluruh, artinya tidak terputus hanya 1-2 bab kemudian berpindah lagi ke pelajaran yang lain. Kita mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah di dalam thalabul ilmi. Karena duduknya seorang muslim maupun muslimah di majelis ilmu ini adalah bagian dari ibadah. Karena menuntut ilmu, ibu-ibu sekalian, adalah bagian dari ibadah. Sebagaimana seorang muslim menunaikan salat, bersedekah, atau menunaikan zakat atau yang lainnya itu termasuk ibadah, maka begitu pula duduknya seorang muslim dan muslimah di majelis ilmu dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, maka hal tersebut juga bagian dari ibadah. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi SAW, tidaklah ada suatu kaum yang mereka berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, dan mereka berkumpul tersebut dalam mempelajari Al-Quran Al-Karim, mempelajari ilmu-ilmu syar'i, maka akan turun pada mereka as-sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan mereka akan dibanggakan di hadapan hamba-hamba Allah yang lainnya yang berada di langit. Intinya ibu-ibu sekalian, duduknya kita di majelis ilmu ini adalah bagian dari ibadah. Maka seorang muslim ketika ia keluar dari rumahnya, tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah, mengangkat kebodohan dari dirinya, ingin menambah ilmu agama, maka jalannya ia adalah jalan menuju surga. Karena Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan orang tersebut menuju surga. Allah mudahkan jalan orang tersebut menuju surga. Karena orang yang mempelajari ilmu agama, pada hakikatnya ia gunakan ilmu tersebut untuk beribadah. Dan ibadah tidak dikatakan sebagai ibadah yang benar dan diterima kecuali apabila ibadah tersebut dibangun di atas ilmu. Makanya ilmu ini adalah bagian dari kesempurnaan ibadah yang kita lakukan. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah,
kita sedikit ingin membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yang kitab ini adalah berjudul Kitab Tauhid. Kitab Tauhid, dan di dalam kitab ini penulis membawakan sekitar 63 bab. Dahulu ketika kita belajar di universitas, mungkin kurang lebih 4 semester untuk menyelesaikan kitab ini, belajar di kelas. Jadi kita berharap kajian ini maksudnya bisa bersambung agar kita memahami tauhid ini secara keseluruhan. Nah, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, tentunya kitab tauhid ini adalah salah satu dari kitab yang paling bermanfaat dan paling terkenal yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Dan hal yang mendorong penulis kitab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi, untuk menulis kitab tauhid adalah ketika beliau dahulu bersafar atau berpergian menuju Al-Basrah, dan beliau melihat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah al-aqidah. Banyak orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, banyak orang-orang yang mereka beristighatsah pada orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang saleh yang sudah meninggal. Maka hal itu semua mendorong beliau untuk menulis kitab tauhid yang akan kita baca secara ringkas ini. Adapun definisi at-tauhid, ibu sekalian, at-tauhid adalah ifradullahi bi ar-rububiyyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat. Makna dari at-tauhid adalah seorang muslim, kita semua, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ar-rububiyah. Nanti kita jelaskan apa itu ar-rububiyah, apa itu al-uluhiyah. Jadi seorang hamba mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ar-rububiyah dan al-uluhiyah, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin bisa tulis pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab, Ibu? Mengesahkan Allah dalam 3 perkara. Dalam yang pertama adalah rububiyah. Kemudian yang kedua jadi tauhid adalah seorang muslim, seorang hamba mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 perkara ini. Di dalam ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Apa itu ar-rububiyah, Ibu sekalian? Mengesahkan Allah di dalam ar-rububiyah artinya seorang hamba, seorang muslim mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Di dalam perbuatan-perbuatan Allah seperti menciptakan, mengatur alam semesta, kemudian menghidupkan dan mematikan. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk ke dalam ar-rububiyah. Jadi ar-rububiyah artinya apa, Ibu-ibu sekalian? Itu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Contohnya menciptakan alam semesta yang ada dan apa yang ada di dalamnya. Kemudian menetapkan bahwasanya yang mengatur alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita menetapkan bahwasanya yang memiliki seluruh alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu menghidupkan dan mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah yaitu sekali lagi seorang muslim mengesahkan Allah di dalam penciptaan, pengaturan alam semesta dan kepemilikan alam semesta. Ini yang pertama. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala lahul khalqu wal amru, tabarakallahu rabbul alamin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya milik Allah lah penciptaan dan pengaturan alam semesta. Maha suci Allah, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Jadi ini adalah macam yang pertama dari tauhid. Karena para ulama setelah melihat ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi SAW, maka mereka mendapati bahwasanya Allah dan Rasulnya di Al-Quran, di dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tauhid dari 3 sisi. Jadi pembagian ini Ibu-ibu sekalian bukan pembagian yang sifatnya dibuat-buat, tetapi para ulama membagi tauhid menjadi 3 bagian ini dengan mereka menelaah, melihat ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kemudian mereka mendapati bahwasanya Allah dan Rasulnya menjelaskan tauhid dari 3 sisi ini. Bisa dipahami Ibu sekalian sampai sini? Bisa dipahami? Saya khawatirnya saya jalan terus kemudian belum ada perkara yang belum dipahami. Belum paham. Jadi seorang muslim wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 perkara. Rububiyah, uluhiyah, dan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ar-rububiyah maksudnya seorang muslim meyakini dan menetapkan bahwasanya tiada pencipta kecuali hanya Allah. Tiada yang mengatur alam semesta kecuali hanya Allah. Tiada yang memiliki alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ar-rububiyah. Dan tauhid ar-rububiyah ini Ibu sekalian adalah perkara yang juga diakui dan diyakini oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Karena perkara ini adalah perkara yang tidak diperselisihkan oleh orang muslim maupun orang kafir. Artinya sampai orang-orang non-muslim pun, orang kafir pun, mereka mengetahui bahwasanya yang menciptakan alam semesta hanya Allah, yang mengatur alam semesta hanya Allah. Jadi kalau kita misalnya datang ke tetangga kita yang kafir, musyrik Hindu atau yang lainnya, atau Nasrani atau Kristen, kemudian kita bertanya, Bapak, siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa yang menciptakan manusia? Tidak mungkin mereka mengatakan, ya Yesus yang menciptakan saya, atau berhala yang menciptakan saya. Tidak mungkin. Pasti paling banter mereka mengatakan yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan yang ada di atas. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rububiyah ini adalah perkara yang sudah diketahui dan diimani oleh muslim maupun kafir. Makanya beriman dengan rububiyah saja tidak cukup. Tidak cukup memasukkan seorang manusia ke dalam Islam. Artinya misalnya ada orang mengatakan bahwasanya saya beriman bahwasanya yang menciptakan alam semesta hanya Allah, yang mengatur alam semesta hanya Allah. Apakah orang tersebut langsung dikatakan muslim? Belum tentu. Sampai ia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam al-uluhiyah. Al-uluhiyah artinya adalah peribadahan.
Al-uluhiyah artinya adalah ibadah. Nah, ini adalah yang pertama. Jadi seorang muslim mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ar-rububiyah. Bisa dipahami Ibu-ibu sekalian? Insyaallah. Kemudian yang kedua atau yang masih yang ar-rububiyah, tadi kita katakan bahwasanya tauhid ar-rububiyah ini adalah perkara yang tidak diingkari oleh orang-orang musyrikin. Bahkan seluruh manusia dengan fitrahnya mengakui dan meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah, menghidupkan mereka adalah Allah, yang mengatur alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada yang bertanya, "Pak Ustadz, bagaimana dengan orang-orang ateis?" Orang-orang yang mengatakan tidak ada Tuhan misalnya. Tidak ada Tuhan, atau mereka mengingkari keberadaan Tuhan. Maka kita katakan bahwasanya mereka mengingkari hal tersebut hanya dengan lisannya saja, dengan mulutnya saja. Tetapi hatinya dan fitrahnya tetap meyakini bahwasanya ada pencipta yang menciptakan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan atau mengabadikan ucapan Fir'aun, faqala ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Fir'aun mengucapkan ucapan ini hanya dengan lisannya saja, tetapi hatinya ia berkeyakinan bahwasanya ada Rabb yang menciptakan dia, yang mengatur alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang pada zaman sekarang mengingkari keberadaan Tuhan, maka hanya dengan lisannya saja, tetapi fitrahnya tetap meyakini tentang adanya Tuhan yang menciptakan, yang mengatur alam semesta. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan." Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mengingkari rububiyah Allah dengan lisan mereka, tetapi hati mereka mengimani tentang hal tersebut. Ini adalah yang pertama yang berkaitan dengan at-tauhid. Kemudian yang kedua adalah apa Ibu-ibu sekalian? Uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Artinya seorang muslim mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Al-uluhiyah artinya ibadah. Seorang muslim dan muslimah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh ibadah-ibadah yang ia lakukan. Artinya memberikan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid inilah, yang macam kedua inilah yang menjadi perselisihan dan pertentangan antara orang-orang mukminin dengan orang-orang kafirin. Orang-orang musyrikin mereka walaupun beriman dengan rububiyah tadi, tetapi mereka mengingkari uluhiyah. Artinya mereka beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Tidak memberikan ibadah mereka hanya kepada Allah saja, tapi juga memberikan kepada berhala, pada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka dikatakan sebagai orang-orang yang musyrikin kafirin. Nah, apa itu ibadah Ibu-ibu sekalian? Al-ibadah definisinya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yaradahu minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Ibadah artinya adalah suatu kata yang mencakup seluruh perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi dengan definisi ini kita bisa mengetahui perbuatan-perbuatan yang kita lakukan setiap hari termasuk ibadah atau bukan. Misalnya salat Ibu-ibu sekalian. Salat dicintai dan diridhai oleh Allah atau tidak? Ya, maka salat bagian dari ibadah. Berbakti pada orang tua dicintai dan diridhai oleh Allah atau tidak? Maka bagian dari ibadah. Maka dengan definisi ini kita bisa mengetahui aktivitas kita sehari-hari apakah termasuk ibadah atau tidak dengan definisi ini.
Jadi ibadah adalah setiap perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah, baik dengan ucapan maupun perbuatan kita. Ucapan kita misalnya membaca Al-Quran Al-Karim, tilawatul Quran, termasuk ibadah karena Allah mencintai hal tersebut. Perbuatan kita misalnya salat, sedekah, termasuk ibadah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hal tersebut. Intinya tauhid al-uluhiyah ini, Ibu sekalian, seorang muslim wajib memberikan seluruh ibadah-ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia berikan pada selain Allah, maka orang tersebut terjerumus ke dalam kesyirikan dan boleh jadi keluar dari agama Islam. Barang siapa yang terjerumus ke dalam kesyirikan, dan mungkin kemarin sudah kita jelaskan, ada syirik besar, ada syirik kecil. Perbedaannya apa? Kalau syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka apabila terjerumus ke dalam syirkun akbar, syirik besar, maka orang tersebut boleh jadi keluar dari agama Islam. Nah, ini adalah macam yang kedua, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah. Artinya, sekali lagi, seorang muslim memberikan seluruh ibadah-ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ibu-ibu banyak, bukan hanya sekedar salat, zakat, sedekah, tetapi dengan definisi yang kita sampaikan tadi, kita mengetahui macam-macam ibadah dan kita berikan seluruhnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu sekalian, apa? Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari tauhid al-asma wa sifat, seorang muslim, kita semua menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Kita menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan sendiri di dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan mendapati bahwasanya Allah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi dirinya sendiri. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha sami'un basir, innallaha sami'un alim." Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Maka ini adalah nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan sendiri di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, tentunya seorang muslim ketika menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, maka tidak boleh ia menyamakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah kemudian ia samakan dengan nama-nama dan sifat makhluk. Contohnya misalnya, di antara sifat Allah apa, Ibu? Allah mendengar, ya atau tidak? Allah melihat. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Innallaha sami'un basir." Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tidak boleh kita katakan, oh, pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk, penglihatan Allah sama dengan penglihatan makhluk. Tidak. Kita menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah tetapkan sendiri di dalam Al-Quran, tetapi tidak kita samakan dan kita serupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat makhluk. Bisa dipahami, Ibu sekalian? Nah, adapun kitab ini, Ibu sekalian, ini hanya muqaddimah. Hanya muqaddimah atau pembukaan sebelum masuk ke pembahasan atau bab-bab yang disampaikan oleh penulis kitab ini. Kitab yang akan kita bahas ini, Kitab Tauhid, lebih membahas tentang Tauhid Al-Uluhiyah, Tauhid yang kedua ini. Tidak fokus ke Tauhid Rububiyah, tidak pula ke nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hanya fokus di Tauhid Al-Ibadah. Kenapa? Karena Tauhid inilah yang menjadi perselisihan atau yang
banyak kaum muslimin terjerumus ke penyimpangan-penyimpangan di dalam tauhid al-uluhiyah. Adapun tauhid ar-rububiyah, maka manusia mereka beriman semuanya dengan apa? Dengan al-uluhiyah, dengan ar-rububiyah. Manusia baik muslim maupun kafir, mereka menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kitab yang akan kita baca ini berkaitan dengan al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Kita masuk ke ayat pertama yang dibawakan oleh penulis kitab ini, itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini Ibu sekalian menjelaskan tentang tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan menciptakan manusia. Tujuan hakiki dari penciptaan kita di dunia ini adalah al-ibadah, agar kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita katakan al-ibadah, maka harus dibangun di atas at-tauhid. Artinya hanya sekedar ibadah saja tidak cukup. Jadi ada orang beribadah kepada Allah, tetapi ia tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut tidak dianggap sebagai ibadah yang benar. Jadi ibadah harus dilandasi di atas apa Ibu sekalian? Dilandasi di atas at-tauhid. Artinya seorang muslim hanya memberikan ibadahnya hanya kepada Allah dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan, agar ibadah tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat tidak dikatakan salat yang diterima kecuali apabila dibangun di atas apa Ibu sekalian? Dibangun di atas bersuci, berwudu sebelumnya. Ada orang salat tanpa bersuci terlebih dahulu, diterima salatnya? Tidak diterima. Sebagaimana orang beribadah tetapi tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya juga tidak diterima. Di ayat ini menjelaskan tentang tujuan inti dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Sebagaimana manusia dibebani untuk beribadah, maka begitu pula bangsa jin. Mereka juga terkena beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat ini Ibu sekalian menjelaskan tadi apa? Bahwasanya tujuan utama dari penciptaan manusia, tujuannya untuk apa Ibu? Untuk ibadah. Kalau kita melihat jangka waktu ibadah kita, misalnya sholat, mungkin hanya 5 waktu, mungkin hanya sejam. Sedangkan waktu kita dalam sehari semalam berapa Ibu? 24 jam. Artinya masih banyak waktu-waktu kita yang tidak kita gunakan untuk ibadah. Ya atau tidak? Maka seorang muslim pada asalnya ia dituntut untuk beribadah kepada Allah 24 jam. 24 jam. Ia dituntut untuk beribadah kepada Allah. Bisa atau tidak Ibu? 24 jam. Seorang muslim 24 jam full beribadah kepada Allah. Bisa atau tidak? Kita katakan bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Kenapa? Karena ibadah Ibu sekalian di dalam Islam, ibadah ada yang sifatnya, jadi mahdhatun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ghairu mahdhah. Apa itu ibadatun mahdhah? Ibadah yang sudah asalnya memang ibadah. Jadi ada ibadah
yang sudah dari asalnya ibadah seperti sholat, tilawatul Quran, kemudian apa lagi? Berpuasa. Maka ini adalah ibadah yang sudah asalnya ibadah. Tetapi ada ibadah yang bukan asalnya ibadah tetapi bisa berubah menjadi ibadah. Contohnya makan dan minum atau tidur. Pada asalnya ibadah bukan Ibu? Makan dan minum, istirahat, tidur, asalnya bukan ibadah. Tetapi bisa tidak menjadi ibadah? Bisa. Dengan niat yang salehah. Dengan niat yang ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya misalnya seorang muslim maupun muslimah di malam hari sebelum ia tidur, ia berniat bahwasanya tidurnya ini ia niatkan agar bisa beribadah pada Allah di esok harinya. Maka tidurnya ia 7 jam 8 jam ini bernilai ibadah semuanya. Maka seorang muslim dan muslimah bisa ia beribadah pada Allah 24 jam. Karena tujuan asal dari penciptaan manusia itu sendiri adalah agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi seorang muslim apabila meniatkan mencari ridha Allah, maka seluruh aktivitas-aktivitas yang sifatnya mubah, yang sifatnya duniawi bisa bernilai ibadah. Misalnya ibu berkunjung ke rumah keluarga. Tujuannya apa? Untuk silaturahmi, mencari ridha Allah dengan perantara silaturahmi ini. Maka berjalannya ibu dari rumah sampai rumah keluarga, kemudian kembali lagi mungkin 4 jam, 5 jam, seluruh 5 jam ini seakan-akan ibu sedang beribadah. Sedang beribadah. Jadi bisa atau tidak 24 jam kita beribadah kepada Allah? Bisa. Dengan niat yang salehah, maka perkara-perkara yang mubah yang sifatnya duniawi bisa berubah menjadi ibadah. Karena ibadah ada yang mahdah, yang sudah asalnya ibadah, tapi ada yang ghairu mahdah, yang sebelumnya bukan ibadah tetapi dengan niat yang salehah, yang ikhlas bisa berubah menjadi ibadah. Misalnya seorang ayah bekerja ke pasar atau ke kantor jam pagi sampai sore. Apabila ia sebelum keluarnya ikhlas mencari ridha Allah untuk menafkahi anak istrinya, mencari ridha Allah dengan jalan ini, maka perginya seorang ayah dari pagi sampai sore seakan-akan 8 jam ini ia sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seorang muslim sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah padaku. Beribadah maksudnya disertai dengan at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan tersebut. Kemudian ayat yang kedua Ibu-ibu sekalian yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah kami mengutus untuk setiap umat, untuk setiap kaum, satu orang rasul minimal, bisa lebih. An i'budullaha wajtanibut taghut. Yang rasul tersebut memerintahkan pada kaumnya, sembahlah Allah saja dan jauhilah at-taghut, segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis kitab ini. Ayat ini Ibu-ibu sekalian menjelaskan tentang apa? Tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus setiap rasul kepada kaum. Artinya tidak ada suatu umat manusia pun yang belum datang pada mereka rasul. Jadi seluruh umat manusia dari zaman dahulu sampai zamannya Nabi Muhammad sudah ada rasul yang memberikan peringatan pada mereka. Rasul tersebut bisa satu, bisa juga lebih. Contohnya Bani Israel, Ibu sekalian.
Bani Israel berapa rasul dan nabi yang diutus? Banyak. Ada Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yusuf, Nabi Yahya, mereka satu zaman. Yang semuanya diutus pada Bani Israel, kaum yang bernama Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum satu orang rasul. Yang rasul tersebut mengatakan, sembahlah Allah saja dan jauhilah at-taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan ini, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah ini sudah diucapkan seluruh para nabi dan rasul. Dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka apa, Ibu? Dakwah mereka sama atau tidak? Sama, yaitu mengajak manusia mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi seluruh bentuk-bentuk kesyirikan. Ini adalah dakwah inti dari seluruh para nabi dan rasul. Adapun dakwah yang sifatnya umum, contohnya misalnya Nabi Syuaib. Kaumnya Nabi Syuaib terkenal sebagai orang-orang yang curang di dalam jual beli, timbang menimbang. Maka Nabi Syuaib memerintahkan mereka agar berbuat adil, berbuat jujur di dalam hal ini. Apakah ini dakwah yang pertama Nabi Syuaib perintahkan pada kaumnya? Tidak. Ini hanya pendamping saja. Tetapi dakwah yang utama adalah dakwah tauhid, mengajak manusia agar beriman dulu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut kaumnya terkenal sebagai orang-orang yang apa? Orang-orang yang suka kepada sesama jenis, na'udzubillah. Ini bukan dakwah yang inti dari Nabi Lut alaihissalam. Hanya dakwah yang sifatnya pendamping. Yang inti adalah dahulu Nabi Lut mengajak manusia di kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan seluruh bentuk-bentuk kesyirikan. Ini diutusnya Rasul ada banyak hikmah, Ibu. Apa hikmah dari Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul? Hikmah yang pertama adalah iqamatul hujjah. Untuk iqamatul hujjah, yaitu memberikan hujjah kepada seluruh manusia. Artinya agar nanti pada hari kiamat tidak ada orang-orang yang mengatakan, ya Allah jangan azab saya belum tahu cara beribadah kepadamu, tidak ada alasan. Setelah diutusnya Rasul, tidak ada alasan yang bakal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, rusulan mubasysyirina wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, mereka para rasul diutus sebagai mubasysyirina wa mundzirin, sebagai pemberi kabar gembira dan sekaligus pemberi peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, agar manusia nanti pada hari kiamat tidak memiliki alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya sudah dijelaskan dan tinggal manusia memilih jalan yang menuju surga maupun jalan menuju neraka. Ini adalah hikmah pertama dari diutusnya Rasul. Kemudian hikmah yang kedua, ibu-ibu sekalian, dari diutusnya Rasul apa? Agar Rasul tersebut memberikan petunjuk pada manusia tata cara beribadah yang benar. Karena dengan tanpa adanya Rasul dan Nabi, maka kita tidak mungkin tahu dan bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Maka melalui jalan Nabi tersebut kita bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara hikmah diutusnya Rasul adalah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Rahmat bagi alam semesta. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena syariat
yang dibawa oleh para rasul tersebut membawa berkah dan rahmah bagi alam semesta. Bukan hanya manusia saja, bahkan pada hewan-hewan, pada lingkungan. Apa contohnya dan bukti bahwasanya syariat Rasul membawa rahmat dan berkah bagi alam semesta, bagi hewan, bagi lingkungan. Contohnya apa Ibu? Buktinya? Contohnya syariat Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam agar berbuat ihsan, berbuat baik pada apa? Pada hewan. Sampai apabila ingin menyembelih hewan pun menyembelih dengan pisau yang tajam. Tujuannya apa? Agar tidak menyakiti hewan tersebut. Ini membawa rahmat atau tidak Ibu? Membawa rahmat. Juga Islam, syariat Islam melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Penebangan liar, membuang sampah sembarangan yang menjadikan apa? Banjir. Maka seluruh perkara-perkara yang membawa kepada kerusakan alam semesta, kerusakan lingkungan, maka Islam melarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah menyempurnakan penciptaan alam semesta ini." Seluruh perkara-perkara yang membawa kepada kerusakan alam. Contohnya apa Ibu? Tadi penebangan liar, apalagi membuang sampah di sungai atau yang lainnya. Hal tersebut dilarang oleh agama Islam. Maka syariat Islam ini sebagai rahmat dan berkah bagi alam semesta, manusia, hewan, bahkan lingkungan yang kita tinggali. Nah, ini adalah dua ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi berkaitan dengan pentingnya atau wajibnya seorang muslim mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala kita akan membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang lain yang dibawakan oleh penulis kitab ini. Maka sedikit kita ingin menjelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan al-ghibah. Dengan al-ghibah. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, tentunya sudah kita ketahui bersama bahwasanya di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan adalah apa? Al-ghibah. Al-ghibah artinya apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau membuka keburukan saudaramu yang apabila saudaramu mendengar ia akan menjadi tidak suka. Maka seorang muslim dan muslimah wajib untuk apa? Menjauhkan dirinya dan lisannya dari perkara-perkara yang merusak kehormatan orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati hamba-hambanya yang beriman, hamba-hamba Allah yang salihin, di antara sifat mereka apa? Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Hamba-hamba Allah yang salihin adalah mereka yang apabila bertemu dengan perkara-perkara yang batil, mereka berpaling. Mereka berpaling dan menghindar. Hanya ketika misalnya kita mendapati di suatu majelis ada al-ghibah, maka apabila kita mampu mengingkari hal tersebut, kita ingkari. Apabila tidak memungkinkan, maka setidaknya kita apa? Meninggalkan majelis tersebut. Jangan menjadikan majelis tersebut sebagai majelis yang dipenuhi dengan hal-hal yang haram. Karena tadi kita bacakan ayatnya bahwasanya di antara sifat hamba-hamba Allah yang salihin adalah mereka yang berpaling dari perkara-perkara yang batil. Di antaranya adalah perkara-perkara ini. Karena al-ghibah ini adalah di antara perkara-perkara yang batil. Nah, kemudian juga ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran kalian, mata kalian, dan hati kalian seluruhnya akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini secara tidak langsung juga apa? Juga menjadikan kita waspada. Jangan sampai pendengaran kita
akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah karena mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah pembahasan singkat yang berkaitan dengan at-tauhid dan sedikit yang berkaitan dengan masalah al-ghibah. Maka apabila ada yang ditanyakan ibu-ibu sekalian, dipersilahkan dari ibu-ibu sekalian apabila ada yang ditanyakan. Kita buka tanya jawab atau kita lanjutkan membaca kitabnya, Ibu? Hah? Kita lanjutkan? Nanti gimana? Kita lanjutkan saja. Baik. Berarti masuk ke ayat yang berapa, Ibu? Ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ayat yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu." Allah berfirman, dan Rabbmu telah memerintahkan padamu agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu maka hendaknya engkau berbuat baik kepada mereka. Baik, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang apa? Dua perintah yang sangat agung, yaitu perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan perintah untuk berbakti dan berbuat baik pada kedua orang tua. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertauhid, untuk memberikan seluruh ibadahnya hanya pada Allah, itu artinya apa, Ibu? Artinya kita dilarang untuk berbuat syirik. Ketika Allah memerintahkan at-tauhid, artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala melarang dari kesyirikan. Nah, wabil walidaini ihsanan, dan pada kedua orang tuamu maka hendaknya engkau berbuat baik. Maka ayat ini ibu-ibu sekalian sebagai dalil tentang apa? Tentang bahwasanya hak kedua orang tua ini adalah hak yang sangat besar. Karena perintah untuk berbuat bakti kepada orang tua datang setelah apa, Ibu? Datang setelah perintah untuk beribadah kepada Allah. Yang ini menunjukkan bahwasanya hak kedua orang tua adalah sangat besar bagi seorang anak. Dan tentunya seorang anak, kita semua yang misalnya masih memiliki orang tua, seorang anak dituntut untuk berbakti pada orang tua bukan hanya dengan hartanya saja, tetapi ia dituntut untuk berbakti, berbuat baik pada orang tuanya dengan lisannya, dengan perbuatannya, bahkan juga dengan hartanya. Karena definisi birrul walidain adalah al-ihsanu ilaihima bil qawli wal fi'li wal mal. Definisi birrul walidain adalah engkau berbuat baik pada kedua orang tuamu dengan hartamu, dengan ucapanmu, dan dengan perbuatanmu. Karena terkadang sebagian orang menganggap bahwasanya berbakti pada orang tua ini hanya terbatas dengan harta saja. Oh, yang penting kan saya sudah memberikan nafkah untuk orang tua saya yang sudah sepuh. Saya sudah memberikan rumah pada mereka untuk istirahat, untuk tempat tinggal. Nah, itu adalah hal yang bagian dari birrul walidain, tetapi ada yang lebih dari itu. Bahkan di antara cara terbaik seorang muslim berbakti pada orang tuanya adalah dengan apa, Ibu? Dengan menunjukkan pada orang tuanya agama yang benar. Agama yang benar, at-tauhid, bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar, maka ini adalah cara terbaik berbakti pada orang tua. Karena
manfaat dari hal ini di dunia sampai juga di akhirat. Adapun harta, makan dan minum, nafkah ini hanya sifatnya apa? Di dunia saja. Tapi apabila seorang anak bisa mengarahkan orang tuanya atau membimbing orang tuanya untuk mengenal Islam dengan benar, mengarahkan orang tuanya untuk bisa beramal saleh, maka ini adalah di antara bentuk berbakti yang terbaik dari seorang anak untuk kedua orang tuanya. Nah, jadi ini adalah ayat yang menjelaskan tentang apa? Tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah dan wajibnya seorang muslim berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian ayat berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah saja dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ayat ini menjelaskan tentang apa ibu-ibu sekalian? Tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah dan haramnya kesyirikan. Jadi ayat-ayat yang seperti ini ibu, di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi seluruh bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan kesyirikan. Maka seorang muslim diharamkan untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan malaikat, dengan nabi atau dengan orang saleh, atau bahkan dengan harta dunia sekalipun. Karena apabila seorang hamba misalnya hartanya mengalahkan ibadahnya, artinya sudah waktu ibadah, kemudian ia lalai dengan hartanya, maka seakan-akan orang tersebut menjadi hamba bagi hartanya sendiri. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW sabda, ta'isa abdu dinar, wa ta'isa abdu dirham, wa ta'isa abdul khamisah, wa ta'isa abdul khamilah. Celaka hambanya emas, dan celakalah hambanya perak, dan celakalah hambanya perhiasan-perhiasan dunia. Ya, hadis Nabi SAW. Makanya seorang muslim apabila hartanya mengalahkan ia dari beribadah pada Allah, memalingkan ia dari beribadah pada Allah, maka pada hakikatnya ia menyekutukan Allah dengan hartanya. Menyekutukan Allah dengan hartanya. Sedangkan Allah berfirman, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan apapun itu. Dengan orang soleh atau nabi. Karena sebagian orang, sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, sebagian kaum muslimin mereka misalnya datang ke misalnya kuburan orang yang dianggap wali atau orang soleh, kemudian apa ibu? Kemudian berdoa pada mereka dengan anggapan agar mereka menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah. Ini adalah bagian dari bentuk-bentuk kesyirikan. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu. Nah, wabil walidaini ihsanan. Ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sekali lagi seorang anak untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya. Setelah memerintahkan tauhid, mengharamkan kesyirikan, wabil walidaini ihsanan. Dan pada kedua orang tuamu hendaknya engkau berbuat baik. Wabidzil qurba wal yatama wal masakin. Dan berbuat baiklah, masih di ayat ini, berbuat baiklah engkau kepada keluarga-keluargamu dan pada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin. Masih di satu ayat yang sama. Wabidzil qurba wal yatama wal masakin. Setelah memerintahkan untuk berbuat baik pada orang tua, maka juga memerintahkan untuk berbuat baik pada keluarga dan pada anak-anak yatim. Kapan seorang
tersebut dikatakan yatim, Ibu? Kapan batasannya? Kalau misalnya ada orang 30 tahun ayahnya, ibunya sudah meninggal, yatim atau tidak? Hah? Tidak yatim. Kenapa? Karena definisi yatim itu adalah orang yang ditinggal meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum akhir balik. Artinya apabila sudah akhir balik sudah terhapus. Jadi label yatim di orang tersebut sudah apa? Sudah terhapus. Jadi seorang muslim dituntut untuk apa? Berbuat baik pada anak-anak yatim dan pada orang-orang miskin. Wal jari lil qurba wal jari lil junub. Masih di ayat ini Allah juga memerintahkan untuk berbuat baik pada tetangga yang jauh maupun tetangga yang dekat. Jadi ada tetangga di dalam syariat Islam, Ibu, kapan seseorang itu dianggap tetangga? Maka kata para ulama, 40 rumah depan kita, belakang kita, kanan kita, kiri kita masih terhitung apa? Masih terhitung tetangga. Jadi ada tetangga yang dekat, artinya 1-2 rumah dari rumah kita. Ada tetangga yang jauh, misalnya 40 rumah dari rumah kita. Maka ini masih terhitung tetangga yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik pada mereka. Nah, dan berbuat baik pada tetangga ini adalah perkara yang secara syariat dianjurkan dan secara kasat mata kita juga dianjurkan. Karena terkadang apabila ada orang kepada tetangganya tidak baik, tidak pernah menyapa misalnya, maka orang-orang sekitarnya pun juga boleh jadi kurang suka dengan orang tersebut. Jadi berbuat baik pada tetangga ini adalah perkara yang bisa diterima secara syariat dan secara kemasyarakatan di tengah-tengah kita. Nah, ini adalah ayat yang keempat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi alaihi rahmatullah di dalam kitab Tauhid. Ada ditanyakan ibu-ibu sekalian? Silahkan, apabila ada ditanyakan, persilahkan. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Seorang ibu punya anak 4. Ya. Nah itu kan sudah sepuh. Ya. Jadi gimana kalau kami yang satu karena dia orang nggak ada, dia memberi makannya aja. Ya. Terus yang lainnya ada yang ini dia kurang mampu Ya. Dia yang mengurus semua misalnya kebutuhan orang. Ya. Itu anak yang satunya. Ya. Itu bagaimana itu Pak Ustaz? Kalau yang kayaknya itu akalnya aja, yang satu melayani ibunya, bagaimana ininya? Ini juga bagian dari berbakti pada orang tua. Tetapi seorang yang kaya tersebut sebenarnya masih bisa juga untuk berbakti pada orang tuanya dengan selain hartanya. Di samping ia berbakti pada orang tuanya dengan harta, maka dengan tenaganya pun juga bisa ia berbakti. Artinya ini bagian dari berbakti pada orang tua, tetapi ada yang bisa lebih ia lakukan dari sekedar hal tersebut. Nah, karena tadi definisi birrul walidain adalah berbuat baik pada orang tua dengan ucapan kita, perbuatan kita, dan harta kita. Nah, ini adalah definisi birrul walidain.
di masjid. Apa itu masuk menurut saya sebagai orang tua walaupun itu ya mengajarkan anak kita apakah berdosa kadang anak tok pintunya anak kasih bangun sholat subuh karena itu bisa apa yang ditanyakan oleh ibu tadi, seorang ibu tersebut sudah menasihati anaknya yang laki-laki untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid, tetapi masih menunaikan sholat hanya sekedar di rumah saja. Apakah seorang ibu tersebut, orang tua tersebut berdosa atau tidak? Maka kita katakan bahwasanya kewajiban kita hanya menyampaikan. Adapun taufik dan hidayah untuk beramal soleh maka hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam saja tidak mampu memberikan hidayah pada pamannya sendiri Abu Thalib. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma 'alaika illal balagul mubin." Kewajibanmu wahai Muhammad hanya menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Adapun hidayah dan taufik untuk beramal saleh dan menerima dakwah tersebut maka diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan seorang muslim terus berusaha mengulang kembali, kemudian esok harinya diulang kembali nasihatnya. Adapun apabila ditanya berdosa atau tidak, maka sama sekali tidak ada dosa insyaallah taala. Nah. Barakallahu. Kenapa Ibu? Tidak dengar Bu, maaf. Ya tentu, karena asisten rumah tangga tersebut adalah orang yang berada di bawah tanggungan kita. Maka kita punya kewajiban untuk menasihati orang tersebut, untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita berbakti pada orang tua ya. Yang kedua, sampai umur berapa yang lebih maksudnya kepada anak-anak kita yang sholat, yang lain, bagaimana yang lain, sampai ada batasan umur apa, bagaimana? Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita berbakti pada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Maka jawabannya banyak cara yang ditunjukkan oleh Nabi secara langsung di dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a anhu sa'iru 'amalihi illa min thalath." Sesungguhnya apabila seorang manusia meninggal dunia, seluruh amal-amalnya akan terputus kecuali 3. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi adalah waladun salih yad'u lahu. Doa anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka dengan cara apa? Mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Kemudian cara yang berikutnya adalah dengan kita menyambung tali silaturahmi dengan teman ayah kita. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Min abarril bir an yasila rajulu wudda ahli abihi." Kata Nabi SAW, di antara bentuk berbakti seorang anak pada orang tuanya yang sudah meninggal adalah dengan ia menyambung tali silaturahmi dengan teman bapaknya. Misalnya ayah kita dahulu memiliki teman dekat, kemudian orang tua kita meninggal dunia, maka kita masih menjalin hubungan baik dengan teman ayah kita tersebut, silaturahmi atau menjalin hubungan baik, maka itu juga bagian dari apa Ibu? Bagian dari berbakti. Karena Nabi menjelaskan di antara berbakti pada orang tua adalah itu. Kemudian juga dengan memintakan istighfar, memohon ampun pada Allah untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, bahwasanya ada seorang orang tua yang ia terkejut dari mana kebaikan-kebaikan dan derajat yang tinggi ini yang Allah berikan pada si mayit tersebut, orang tua tersebut. Kemudian dikatakan pada orang tersebut, "Istighfari waladika lak." Derajatmu yang tinggi ini di surga disebabkan karena anakmu yang senantiasa beristighfar, memohonkan ampun untukmu. Maka dengan kita beristighfar pada Allah,
untuk orang tua kita ini adalah bagian dari berbakti pada orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian juga di antara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal dengan kita membayarkan hutangnya. Apabila orang tua kita meninggal dunia dan masih memiliki hutang, maka di antara bakti kita pada orang tua tersebut adalah kita menanggung hutangnya, menanggung hutang orang tua kita. Maka ini juga bagian dari apa? Bagian dari berbakti pada mereka sepeninggal mereka. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, sampai kapan kita diwajibkan untuk menasihati anak untuk beribadah? Maka jawabannya tidak ada batasan khusus. Selama anak tersebut hidup dan boleh jadi masih menyimpang, maka kewajiban orang tuanya untuk terus mengingatkan, terus mengarahkan. Artinya tidak ada batasan apabila sudah dewasa, kemudian sudah terlepas kewajibannya, tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Maka seorang tua wajib untuk terus mengingatkan dan mengarahkan anaknya sampai kapanpun, tidak ada batasan tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, Ibu? Persilakan. Assalamualaikum. Mungkin yang tidak paham kan setelah kita baca kita punya kewajiban untuk menyampaikan itu, walaupun yang sebenarnya sudah biasa kita jalani seperti menasihati anak, mungkin yang tidak kalah pentingnya untuk dipelajari tentang adab-adab nasihat. Nah, adapun adab-adab nasihat, di antara adabnya adalah seorang muslim menasihati saudaranya secara tertutup. Ini adalah di antara adab memberikan nasihat yang disebutkan di dalam syariatul Islam. Artinya tidak kita menasihati saudara kita di depan orang lain, tetapi nasihat fardiyah, itu nasihat secara pribadi. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, saya tidak hafal teks bahasa Arabnya, tetapi intinya bahwasanya orang yang menasihati aku di depan orang banyak, maka pada hakikatnya orang tersebut menghinakan saya. Bukan menasihati saya, tetapi menghinakan saya. Maka dari ini, apabila seorang muslim ingin menasihati saudaranya atau keluarganya, maka menasihati secara fardiyah, secara tertutup, tidak di hadapan orang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, Ibu? Silakan. Bagaimana dengan itu, Ibu? Dengan tahsin Al-Quran sudah mulai jalan lagi atau gitu? Ustaz Farhan itu ya, maksudnya ketika membenarkan meneliti satu-satu atau bagaimana itu? Satu-satu. Karena kalau di pondok Ustaz Farhan maksudnya terkenal orang yang maksudnya teliti sekali. Ya maksudnya santrinya salah sedikit langsung disuruh berhenti, artinya tidak melanjutkan ke ayat berikutnya. Mungkin kalau sama Ibu mungkin agak canggung atau bagaimana. Tetap ya, alhamdulillah. Langsung. Sama-sama. Iya. Nah. Memang seharusnya guru seperti itu, Ibu. Jadi agar salahnya tersebut tidak berlanjut-lanjut, bisa langsung dibenarkan.
3 ayat satu orang. Iya. Iya. Karena dulu saya juga ketika membaca Al-Fatihah juga, Al-Fatihah mungkin disalahkan ustadznya sudah 10 kali lebih dari Al-Fatihah saja. Karena terkadang itu, jadi ketika kita membaca, apabila makharijul hurufnya misalnya, atau sifatul hurufnya belum tepat, biasanya kalau ustadznya teliti dan memang mutakhasis atau pendalamannya di ilmu tersebut, insya Allah langsung membenarkan. Ada yang ditanyakan ibu-ibu sekalian? Sudah. Mungkin kita cukupkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan